Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotus Silvia Veronila dari kelas 7E dengan mata kuliah PPL 2 yang diampu oleh Ibu Isna Ida Mardiana. Di sini saya mengambil kelas tinggi, yaitu kelas 6. Tema 6 dan subtema 3 pada pembelajaran 2 dan pembelajaran 4. Saya sudah membuatkan modul untuk siswa saya, modul dan LKS untuk siswa saya, yang di dalamnya berisikan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan pada pembelajaran dan materi-materi yang akan kita ajarkan. Oke. Di sini juga ada pemetaan kompetensi dasar. Ada bahasa Indonesia, ada seni budaya, dan yang terakhir ada IPA. Dan saya juga menggunakan media-media seperti ini buat contoh-contoh kepada siswa-siswa saya. Dalam pembelajaran yang telah saya buat, saya menggunakan model pembelajaran kontekstual, yaitu model yang mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata. Jadi kenapa saya menggunakan model ini? Karena biasanya reklame-reklame ini sudah dilihat siswa di jalan raya, itu biasanya banyak reklame-reklame. Ini contohnya, saya sudah membuat contoh poster, terus billboard, kemudian katalog, dan yang lain-lain. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini metode ceramah, yaitu gimana saya menjelaskan materi-materi yang akan saya ajarkan. Kemudian metode diskusi, jadi siswa-siswa saya bisa berdiskusi, bisa dengan saya ataupun dengan siswa yang lainnya. Dan yang terakhir adalah metode demonstrasi, gimana metode yang menggunakan benda seperti yang saya contohkan tadi, benda-benda seperti ini. Kemudian strategi yang saya gunakan adalah strategi contextual teaching learning, atau bisa disebut dengan CTL. Nah, strategi ini saya bisa mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata yang sering siswa temukan. Kemudian pendekatan yang saya gunakan pendekatan student center. Jadi saya tidak menjelaskan semuanya. Jadi di sini kan saya sudah memberi contoh. Nanti siswa bisa berpikir sendiri. Mungkin ada yang pasti pernah ditemukan. Itu nanti
siswa dapat berpikir secara sendiri untuk menemukan masalahnya. Kan di materinya juga sudah dijelaskan. Dan saya juga menggunakan game agar siswa pada dalam pembelajaran saya tidak bosan. Nama gamenya adalah 369 tepuk tangan. Jadi siswa itu bisa dengan semangat lagi belajarnya dengan game itu, dan juga melatih kefokusan siswa. Di pembelajaran 1 game itu saya terapkan. Nanti kalau siswa sudah fokus, kita main game. Kemudian kalau ada siswa yang tidak fokus, itu nanti akan saya beri pertanyaan. Gamenya itu hanya menyebutkan angka 3, 6, dan 9 itu diganti dengan hoi. Jadi angka 1, 2, hoi, 4, 5, hoi, 7, 8, hoi, 10. Nanti kalau udah sampai 10, kita kembali lagi ke angka 1. Fungsi game ini agar menumbuhkan minat belajar siswa dan bisa memfokuskan siswa pada pembelajaran yang akan kita sampaikan. Kemudian dalam pembelajaran 2, saya memberikan siswa rumus-rumus kalimat utama, gagasan utama, tema. Jadi rumusnya itu agar siswa tidak lupa, rumusnya itu kalimat utama, gagasan utama lebih kecil, tema itu tepuk. Jadi siswa itu dengan bermain, siswa juga bisa mendapatkan pembelajaran yang dimana pembelajaran ini akan lebih lama diingat siswa karena dengan permainan. Mungkin kendala dalam pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yang kemarin sudah disampaikan. Kendala yang pembelajaran 1 sama pembelajaran 2 yang kemarin sudah saya sampaikan itu mungkin kendalanya karena kita harus menjaga jarak dan pakai masker ya. Jadi kita itu bermainnya itu tidak boleh bermain yang berjarak dekat. Jadi harus berjauh-jauhan. Begitupun dengan diskusi. Kita harus tetap menjaga jarak antara teman satu dan teman lainnya, itu harus berjaga jarak. Dan kemudian kan kalau siswa SD itu kalau disuruh pakai masker itu susah, mau bicara susah, mau bernafas saja susah biasanya. Jadi seringkali kita tidak nyaman dengan masker ini. Kita saja sudah tidak kuat, apalagi dengan siswa-siswa SD itu. Nah, mungkin kendalanya itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.